Nabi Muhammad pun bersujud sebanyak 5 kali. Nur ini baru nurnya ya, cahayanya. Nur Muhammad pun bersujud sebanyak 5 kali. Inilah sejarah mengapa sujud ditetapkan sebagai kewajiban atas umat manusia, dan Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Setelah itu Allah memandang nur Nabi Muhammad. Sama Allah dipandang lagi nih nur Nabi Muhammad. Karena tersipu malu, nur Nabi Muhammad pun mencucurkan keringatnya kembali. Keringatnya keluar lagi. Sesudah keringatnya keluar lagi, kemudian Allah menciptakan pertama dari hasil tetesan keringat yang selanjutnya nih. Kemudian Allah menciptakan pertama para malaikat dari tetesan keringat hidungnya. Kedua, kursi arsy, lauhul mahfuz, pena, matahari, bulan, beberapa hijab, bintang-bintang, dan seluruh benda langit dari tetesan keringat wajahnya. Para nabi, rasul, ulama, syuhada, dan orang-orang soleh dari tetesan keringat dadanya. Kemudian Baitul Maqmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan area masjid di seluruh dunia dari keringat punggungnya. Seluruh umat Nabi Muhammad dari tetesan keringat dua alis matanya. Kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan segolongan dengan mereka, kaum ateis, kafir, dan munafik dari tetesan keringat dua telinganya. Bumi yang terbentang dari timur ke barat beserta isinya dari tetesan keringat kedua kakinya. Mendengar titah tersebut, mendengar kalam tersebut, nur Nabi Muhammad pun segera melihat ke sekelilingnya, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Terus nur Nabi Muhammad pun merasa takjub melihat nur yang ada di samping, depan, dan belakangnya. Enggak tahunya semua nur itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lantas Nur Muhammad pun membaca tasbih tiada henti sekitar 70.000 tahun lamanya. Setelah itu Allah baru menciptakan ruh para nabi, yakni Allah memandang kembali nur Nabi Muhammad hingga malu dan berkeringat seperti sebelumnya. Dari tetesan-tetesan keringat inilah Allah menciptakan ruh para nabi. Lalu Allah menciptakan ruh setiap manusia dari tetesan keringat nabi mereka masing-masing. Demikian halnya dengan ruh umat Nabi Muhammad yang beriman, mereka diciptakan dari keringat Nabi Muhammad. Setelah diciptakan, seluruh umat ruh Muhammad berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menciptakan sebuah pelita dari batu akik merah. Allah menciptakan sebuah pelita dari batu akik merah yang sangat bening dan tembus pandang. Setelah itu Allah membentuk Nur Muhammad laksana bentuk raganya tatkala diturunkan ke dunia kelak dan meletakkannya di dalam pelita tersebut. Di dalam pelita itu Nur Muhammad terlihat berdiri seperti orang yang sedang sholat. Jadi Nur Nabi Muhammad ini terlihat seperti orang lagi sholat. Sementara itu ruh para nabi yang lain mengelilingi pelita tersebut seraya terus membaca tasbih dan tahlil. Kira-kira 1000 tahun kemudian Allah memerintahkan kepada semua ruh untuk melihat nur Nabi Muhammad. Maka yang terjadi mereka yang melihat kepalanya di dunia kelak akan menjadi para khalifah atau pemimpin negara di tengah bangsanya. Mereka yang melihat dahinya adalah calon raja atau ratu yang adil. Mereka yang melihat kedua matanya di dunia nanti akan menjadi hufaz atau para penghafal Al-Quran. Mereka yang melihat kedua telinganya di dunia akan senantiasa suka mendengarkan dan menerima nasihat yang baik. Mereka yang hanya melihat bayangannya saja kelak akan menjadi penyanyi atau musisi. Mereka yang tidak bisa melihat apapun dari Nur Muhammad kelak di dunia akan menjadi bagian dari orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Mereka yang sama sekali tidak melihat apapun dan kebingungan akan apa yang harus mereka lihat, mereka inilah orang yang di dunia mengaku sebagai Tuhan, seperti Fir'aun, tokoh besar kaum kafir lainnya. Na'udzubillah min zalik. Cuma kemudian Allah memerintahkan makhluknya untuk mengerjakan sholat. Allah memerintahkan makhluknya untuk mengerjakan sholat seperti gambar dalam tulisan Ahmad. Nanti kalau antum nggak percaya, antum boleh pulang ke rumah, ambil kertas, antum tulis Ahmad pakai bahasa Arab. Antum tulis Ahmad pakai bahasa Arab. Berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf H, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Nanti boleh dicoba.
Tak hanya itu, Allah juga menciptakan bentuk tubuh manusia menyerupai tulisan Muhammad. Bentuk tubuh manusia menyerupai tulisan Muhammad pakai bahasa Arab. Kepala berbentuk bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf H, perut seperti huruf T, kedua kaki seperti huruf Dal. Nanti kalau antum percaya boleh, nanti pulang dari sini tulis Ahmad sama Muhammad, biar antum saksiin betapa hebatnya kita punya Nabi. Shollu ala Muhammad. Caranya supaya buat cinta sama Nabi Muhammad gimana sih? Pertama, sedikit deketin para ahlul baitnya. Jangan dimusuhin. Jangan dimusuhin. Seperti hadis qudsi yang mengatakan, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Ini Allah yang bilang. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi wali-waliku atau ulama-ulamaku, ulama-ulama di sini, wali-wali di sini, mobil khusus termasuk para hadaib. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka saya umumkan perang kepadanya. Allah langsung yang merangin kita orang. Allah langsung yang merangin kalau ada orang yang memusuhi para wali-wali Allah, para habib-habaib, para ulama-ulama, para kiai-kiai, para ustaz-ustaz. Na'udzubillah zalik. Jangan sampai. Ayo, khusus di bulan Rabiul Awal, khusus spesial di bulan Rabiul Awal, perbanyak sholawat. Seperti hadis Nabi dalam syarat Tanqihul Qaul, dalam kitab Tanqihul Qaul fi syarah ulum hadis, Nabi Muhammad mengatakan, "Man nisaya sholat alayya faqad azantuhu." Bismillahirrahmanirrahim. "Man nisaya sholat alayya faqad akhta'a tariqul jannah." Kata Nabi, barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka dia telah benar-benar menyimpang dari jalan ke surga. Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, sehari aja tidak solawat, maka ente ngedaftarin diri ente buat keluar dari jalan surga. Na'udzubillah min dzalik. Mumpung lagi di bulan Rabiul Awal, spesial di bulan Rabiul Awal, perbanyak sholawat. Syukur-syukur sesudah habisnya bulan Rabiul Awal malah makin meningkat. Terus menerus. Tapi ayolah, lagi khusus di bulan Rabiul Awal nih, dicoba dulu perbanyak sholawat supaya dapat syafaat, supaya dikenal, supaya ente orang dikenal sama Nabi Muhammad. Terus buat yang pengen sholawat tapi udah mau sendiri, pengennya rame-rame, ya hadirin majlis-majlis. Ada majlis sholawat, majlis zikir, segala majlis. Hadirin majlis-majlis taklim. Kabar gembira nih buat antum-antum, termasuk ana pribadi. Kabar gembira. Dalam kitab lubab hadis dijelaskan, "Man nataqala ta'ala ma'ilman ghufira lahu qabla ayyahwa." Kata Nabi, barang siapa yang berpindah tempat untuk menuntut ilmu, maka Allah nurunin malaikat nih untuk ngampunin dosanya sebelum ente melangkah. Jadi antum dari rumah baru dan niatan pengen datang ke majelis taklim, sebelum ente berdiri aja tuh sama Allah langsung diampunin tuh dosanya. Sebelum ente melangkah sama Allah udah diampunin dosanya. Enak gitu. Ayo semangat ke majelis taklim. Mumpung udah dibuka lagi sekarang. Anda pribadi ngundang juga bagi yang sempat fadol, kata syaraf bi hudurikum fil bait fil majlis di Palmerah setiap malam Sabtu, setiap hari Jumat. Rutin setiap hari Jumat. Jadi yang nggak sibuk boleh kalau Jumat datang ke majlis. Kita belajar bareng-bareng. Dan pembacaan Ratib Al-Idrus, Maulid Sintud Durar, dan kajian kitab Risalatul Jamiah. Ayo, yang punya waktu, daripada waktunya dipakai dengan hal-hal yang gak manfaat. Seharusnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang ngasih manfaat buat orang lain, bukan malah la darara wala dirar. Jangan saling merugikan dan jangan saling membahayakan. Ini udah enggak ngasih manfaat, ngerugiin iya, ngebahayain iya. Mendingan mati. Selesai hidup.
mumpung masih hidup, ayo jangan sampai nyesel, jangan sampai nyesel. An-nasu yamun fa iza matu intabahu. Manusia itu semua lagi dalam keadaan lalai, tidur. Fa iza matu, jika mereka mati intabahu, baru mereka akan bangun, akan sadar. Ini peringatan. Jadi antum nanti kalau udah meninggal, udah masuk neraka, nyesel dah. Udah percuma nyesel, nggak bakal hidup lagi. Ya kan? Jadi mumpung belum mati, mumpung belum meninggal, jangan sampai nyesel. Ayo banyakin hadirin majlis, banyakin sholawat, dekat sama orang baik, dekat sama habib habaib, dekat sama orang soleh, biar sirnya dapat, biar futuh. Shollu ala Muhammad. Mungkin berhubung udah malam kali ya, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Sebelum Al-Fakir tutup, mari kita baca surat Fatihah untuk kita semua dengan wasilah para wali-wali Allah. Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila sayyidina Muhajirin Allah Al-Imam Ahmad bin Isa wa Sayyidina Bakir Muqaddam Al-Imam Wahab bin Ali bin Alawi wa Usulima wa Burima wa Zawil Fukuki alaihi majlis. Summa ila arwahi Al-Imam Ali Al-Buyur wa Sayyidina Al-Imam Ali Al-Buyur wa Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Dawil wa Sayyidina Al-Imam Abdul Rahman bin Muhammad As-Safar bin Alawi. Summa ila Al-Imam Al-Habib Umar Al-Muhaddar. Summa ila Al-Imam Abu Bakar As-Sakran. Summa ila Al-Imam Syabul Qadir Al-Jalani. Summa ila khususan Sahib Ratib Sultanil Bala wa Imam Al-Awliya wa Qusil Akabir Syamsi Sumus wa Muhyin Nufus Al-Arif bin Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar. Summa ila Rusibratib bin Anfas wa Umar bin Abdul Rahman Al-Attas wa Sya'ali bin Abdul Hibar. Summa ila Rusibratib bin Irsyad wa Qusil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Summa ila Rusibul Ma'dum wal Wilayah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus Warbatan wa Janibih. Summa ila Fakhrul Wujud Asy'ab Bakar bin Salim wa Imam Adil bin Salim. Summa ila Rusibul Tanggul Salih bin Muhsin Al-Hamid. Summa ila Mu'alim Syabi Hazami. Summa ila Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Summa ila Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Anna Allah ya'li darajati fil jannah wa ya'ida lana min barakatihim wa asrarihim wa nuwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya al-akhirah. Bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ajirna min ghairi darar wa ajirna min ghairi ladar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa ajirna min ghairi imtila. Allahumma zidna min al-ukuli afraha wa min al-azhari asfaha wa min al-amali ajdaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi adzalaha wa min al-afiyati amalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-akhwali wal afat wa taqdi lana biha jami' al-hajat wa tutahhiruna bihi min jami' as-sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tuballighuna biha asl al-ghayati min jami' al-khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yagib tawassalna ilaika bil habib tuqdu hajatuna qarib. Ya qudus ya qudus ya qudus atina al-fulus wa man adani fa huwa manfus barakatil habib Abdullah Al-Aidrus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi abdi ya ghafir wa yarham. Faghfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya karim ya sattar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.